you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadow deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It Is a new creation coming? It Is the glory of the Lord to be the light within our midst? It Is it good that we remind ourselves of this? It is. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to bring the seal and open the scroll? The Lion of Judah who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of praise? God truly loves us. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus our Messiah Forever those he loved. He does. Does our God intend to live again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to bring the seal and open the scroll? The Lion of Judah who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy of praise? He is. He is. He is. He is. He is worthy. He is worthy of all blessing and honor and glory. He is worthy of praise. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah kami dapatkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul di hadapan-Mu, kami dapat beribadah kepada-Mu walau masih secara online ya Tuhan.
Tuhan, mungkin kami dalam minggu-minggu ini telah menghadapi minggu-minggu yang sangat sibuk ya Tuhan, sangat penuh dengan kesibukan, kesedihan yang mungkin kami anggap sudah melebihi batas kami ya Tuhan. Namun Tuhan, kiranya Engkau tetap mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa di setiap permasalahan ya Tuhan, semakin besar masalah itu, semakin besar pula kuasa-Mu ditunjukkan kepada kami. Kiranya melalui ibadah ini ya Tuhan, kami dapat semakin mengerti akan hal itu, kami dapat melepaskan beban-beban kami dapat menyerahkannya kepadamu, dan Engkau dapat membantu kami menyelesaikannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah ini hanya berpusat kepadamu ya Tuhan, fokusnya hanya kepadamu. Jauhkanlah kami daripada gangguan-gangguan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Shalom. Selamat datang kembali di Ibadah Gym dimanapun teman-teman berada. Saya berharap teman-teman yang ikut ini masih keadaannya sehat, tidak positif, dan bisa merasakan semangat yang saya rasakan pagi ini. Dan berhubungan ini sudah minggu kedua Advent dan minggu pertama Desember, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu Natal. Lagu Natal ini lagu baru, dan semoga lagu ini bisa membuat kita kembali merasa semangat untuk merayakan lagu Natal, merayakan semangat Natal agar kita tetap bisa merayakan Natal ini dan kita bisa menghargai kedatangan Tuhan. Away in the manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the sky look down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby away, but little Lord Jesus no crying He makes. I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, and feed us for heaven to live with Thee there. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. It's Christmas. It's Christmas. The angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world, joy to the world, joy to the world.
peristiwa Natal, malaikat datang untuk menyatakan sebutan bagi Kristus, yaitu Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dan biarlah kiranya di Natal kali ini kita kembali dipastikan bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan,
beserta dengan kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, seringkali kami bersikap seperti kami tidak dekat dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan jauh dari kami. Dan hati kami dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, ataupun hati kami lebih suka mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lebih percaya pada diri kami ketimbang percaya kepada Tuhan yang begitu dekat dengan kami, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk senantiasa kuat di hadapan Tuhan. Dan kami saat ini datang bertobat di hadapan-Mu Tuhan, mengaku di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Mengalami Tuhan di setiap hari kami, di setiap hidup kami, di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan. Semuanya dengan kesadaran bahwa ada Tuhan yang begitu dekat yang mau datang buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dari rumah, kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Karena itu biarlah hidup kita boleh mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita sebutkan, ikrarkan pengakuan ini dengan kesungguhan hati kita, dengan suara kita yang penuh, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya, para Jimer semuanya, selamat bertemu kembali. Walaupun saat ini kita semuanya tidak bisa hadir dalam ruangan, tapi setidaknya hari ini kita kembali di dalam kebaktian online ini. Kita dapat bersatu. Kita semua boleh saling terkoneksi antara seorang dengan yang lain. Dan mari saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami, saat ini Tuhan kembali kami datang. Kami menghadap kepadamu dan kami menyerahkan seluruh diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, walaupun di dalam situasi pandemi COVID ini Tuhan, yang membuat segala aktivitas kami sepertinya itu terbatas. Dan sepertinya kami ini tidak memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kami inginkan. Tapi biarlah memasuki bulan Desember ini Tuhan, ketika kita semua juga mau mengingat dan mau bersama-sama merayakan hari Natal ini, biarlah kiranya di dalam situasi ini juga tidak dapat memberi ketakutan ataupun juga tidak merampas semua sukacita, damai sejahtera ini Tuhan.
Tapi sebaliknya, di dalam saat-saat ini Tuhan, walaupun kami semua tidak dapat berkumpul, karena memang hubungan kami tidak dibatasi oleh ruang. Dan biarlah kiranya saat ini juga, ketika kami semua terhubung, terkoneksi di dalam gym ini Tuhan, lebih lagi secara pribadi kami semua juga boleh terhubung dengan Engkau sebagai sumber hidup kami. Dan Engkau adalah pencipta, adalah Tuhan dan Juru Selamat dari setiap hidup kami. Dan biarlah waktu ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kami Tuhan, terutama untuk semua orang-orang muda yang ada di rumah ataupun di tempat mereka masing-masing. Dan semua yang mengikuti kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian kami berdoa, kami serahkan diri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, untuk semua Jimmer, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang satu tema, yaitu Kristus adalah jalan keselamatan kita. Karena memasuki bulan Desember ini kita sedang mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera yang tidak terbatas. Walaupun di sekitar kita itu ada sesuatu yang membatasi kita, tapi dalam hati kita itu tidak ada yang bisa membatasi. Dan inilah yang membuat sukacita kita melimpah dan kita tetap dapat merasakan damai sejahtera, khususnya di bulan, di momen Natal ini. Ya, saya tidak tahu ya, mungkin di antara kita ada yang merasa setelah melewati setengah tahun bahkan lebih ini sepertinya sesuatu yang seperti tidak biasanya. Ini memang tidak seperti biasanya. Tapi justru di dalam keadaan inilah kita juga dapat menikmati kasih Tuhan yang lebih besar dan yang lebih sungguh lagi. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah Kristus adalah jalan keselamatan kita. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu. Mungkin kepada para pelayan yang ada di sana. Di sini ya. Kita tahu bahwa setiap hari kita yang hidup ini kita membutuhkan yang namanya jalan, ya. Kalau ada jalan, nah kita boleh pergi atau kita boleh sampai ke tempat tujuan kita. Saya mau bertanya gini. Kalau kita sekarang ini keluar dari gereja ini ya, ke depan pintu gerbang ini namanya jalan Merapi ya. Kalau kita jalan ke arah sekolah Eka Prasetya sana itu, lalu kira-kira kita seberang lagi ke jalan yang di seberang sana. Itu namanya jalan apa? Ya. Sebelum itu yang di seberang jalan ini. Gede kan yang ini kan. Yang ada jual gitu. Sebelum gede itu. Seberang ini. Wilis. Bukan Selamat. Bukan ya? Oke. Setahu saya itu namanya Jalan Selamat gitu ya. Karena dulu ada satu teman saya tinggal di situ. Oke, terlepas apa namanya. Saya cuma mau bertanya demikian. Itu ada sebuah jalan yang namanya Jalan Selamat. Seandainya kita berjalan di dalam Jalan Selamat ini, saya mau tanya, apakah kita sungguh-sungguh benar-benar bisa selamat? Artinya walaupun di tengah malam jam 12 kamu berjalan seorang diri di jalan yang namanya selamat ini, nah bisa gak tetap aman gitu? Kira-kira bisa? Ya kalau saya ada banyak gengnya gitu ya gak takut gitu kan. Tetapi artinya itu tidak menjamin gitu ya kan. Yang walaupun namanya jalan selamat, kita berjalan di dalam jalan itu, tapi pasti tetap ada resiko gitu ya. Yang artinya kita juga bisa terkena dengan yang namanya musibah atau kecelakaan. Nah, ini membuktikan apa? Kita semua
tidak bisa hidup benar dengan standar kita sendiri. Ya. Jadi kalau dengan demikian kita butuh sebuah solusi yang lain, sebuah jalan yang lain. Dan jalan satu-satunya ini adalah jalan keluar. Nah, yang namanya jalan keluar ini adalah menyangkut di dalam hidup kita. Terutama untuk semua orang-orang muda. Dan saya mau katakan, jalan keluar ini tidak lain. Satu-satunya itu adalah di dalam dan hanya melalui Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang kita akan melihat ya, mengapa Kristus adalah jalan keselamatan kita. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11 ya. Demikian bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita tidak menerima pendamaian itu. Nah, untuk semua orang-orang muda yang saya kasih, ya sebenarnya termasuk saya juga muda gitu ya. Mengapa di dalam hidup ini gitu ya, kita tidak bisa hidup dengan kebenaran diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan tadi dengan jelas dikatakan di dalam ayat ke-8 dikatakan bahwa karena kita ini adalah orang berdosa. Ya. Dan karena kita ini adalah orang berdosa, status kita yang sebagai orang berdosa, maka Tuhan Allah itu melihat kita dan Dia sangat mengasihani kita. Dan dengan kasih-Nya itu Dia mengasihi kita. Nah, yang namanya orang-orang berdosa itu pasti bukan orang benar dan orang yang baik. Dan orang-orang yang demikian tentu saja itu tidak berguna, ya. Tetapi juga keji dan menjijikkan, ya, membuat orang-orang merasa keji gitu ya. Dan seandainya kalau orang-orang yang demikian jahat itu binasa, pasti semua orang akan merasa senang gitu ya. Dan tidak ada yang merasa rugi kalau orang-orang ini dibinasakan. Bahkan kalau kehancuran mendatangi mereka, maka ini akan membawa kemuliaan bagi keadilan Allah gitu ya. Karena semua ini adalah pelanggar hukum. Dan yang pelanggar hukum, penjahat, itu pantas untuk dihukum mati. Bahkan bukan statusnya sebagai orang berdosa saja. Di ayat ke-10 juga dikatakan apa? Kita ini adalah seteru Allah, adalah musuh daripada Allah gitu ya. Jadi kalau sebagai penjahat itu bukan penjahat biasa, penjahat yang paling jahat gitu ya. Dan juga adalah orang pengkhianat, pemberontak yang suka untuk melawan sang penguasa gitu. Penjahat yang paling menjijikan dari semua penjahat. Kalau kita melihat diri kita sendiri, baik pikiran kita, segala hidup kita, kita lebih sering ya atau kita suka untuk melawan Allah. Nah, sesungguhnya inilah gambaran kita. Dan permusuhan ini akibatnya menjadi sebuah permusuhan yang timbal balik. Yang artinya begini. Ketika Allah melihat orang-orang berdosa, orang-orang yang melawan Allah, harusnya Allah itu menjadi begitu jijik melihat orang-orang demikian. Begitu muak terhadap orang-orang yang berdosa. Sebaliknya juga, sebagai orang-orang berdosa, tentu juga muak kalau diperhadapkan dengan yang namanya Allah.
Kalau disuruh mau taat, mau tunduk kepada Allah, tentu tidak mau. Dan inilah yang menjadi poin penting ketika kita di dalam status belum percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah orang berdosa dan juga adalah musuh Allah. Tapi justru demikian, ketika Allah melihat keadaan kita, Dia mengasihi kita. Dan Dia justru menyatakan, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ini menunjukkan kasih Allah begitu besar, bahkan melampaui segala kejahatan-kejahatan dari diri kita ataupun manusia. Untuk semua orang-orang muda, kita ini ya namanya yang muda pasti suka menonton, ya kan? Apalagi sekarang di Netflix, nah gitu ya. Itu banyak sekali film-film yang bisa kita tonton, gitu ya. Tapi saya mau mengatakan demikian. Biasanya kalau kita tonton satu film, itu tentu ada yang namanya aktor, ya, atau lakon yang antagonis sama yang protagonis, ya kan? Yang maksudnya di dalam sebuah film itu tentu ada yang namanya orang baik dan orang benar, gitu ya kan? Nah, kalau misalnya ini yang ada di sini lah, gitu ya. Kira-kira kalau disuruh menjadi pemeran, kalian mau pilihnya peran apa? Kalau misalnya diberi kebebasan gitu, mau jadi orang baik atau orang jahat? Ya? Nah, ada yang baik, tapi tentu juga ada yang jahat, gitu kan? Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, ya, yang nyata ini, kita ini suka gitu ya untuk melawan Allah atau tidak mau mendengar perintah Tuhan. Nah, dan inilah yang Yesus mau lakukan, yaitu sebuah perubahan. Dan ketika Yesus melihat kita yang belum percaya kepada Dia, Dia juga menyatakan dirinya kepada kita. Dan puji Tuhan, kalau kita yang boleh berespon, bereaksi kepada Tuhan Yesus ini, akhirnya kita juga dapat menjadi orang yang benar dan orang yang baik. Nah, sekarang bagaimana Tuhan Yesus melakukan ini semua? Ya, hanya dengan satu cara, yaitu Yesus ini Dia harus menghubungkan antara Allah yang benar dengan manusia yang tidak benar. Bagaimana bisa menghubungkan antara Allah yang benar dengan manusia yang tidak benar? Hanya melalui dengan yang namanya kematian Yesus Kristus. Jadi artinya demi untuk menyelamatkan, demi untuk membuat hubungan antara Allah dengan manusia itu menjadi baik, sebuah rekonsiliasi terjadi, maka Yesus datang, lahir ke dalam dunia. Inilah peristiwa Natal. Tapi tujuannya itu adalah untuk mati. Mati bagi diri saya dan mati bagi untuk semua saudara-saudari muda-mudi yang terkasih. Dan inilah yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Kemudian setelah Yesus mati demi kita, maka sekarang yang terjadi adalah pembenaran dan pendamaian itu ada kepada diri kita. Karena ayat 9 dikatakan kita dibenarkan oleh darahnya. Dan ayat 10, diperdamaikan oleh kematiannya. Ya. Jadi dosa diampuni. Orang berdosa itu diterima kembali sebagai orang benar. Perselisihan itu didamaikan. Dan permusuhan itu juga disingkirkan. Dan kejahatan diakhiri. Dan kebenaran yang kekal itu dibawa masuk ke dalam diri kita. Jadi kita memang benar-benar ditempatkan sebagai atau di dalam keadaan yang dibenarkan dan diperdamaikan. Dan oleh karena hubungan yang sudah diperdamaikan ini, maka yang kedua itu juga adalah kita diselamatkan dari murka Allah. Ayat ke-9. Dan diselamatkan oleh hidupnya, ayat yang ke-10. Nah, untuk semua saudara-saudari orang-orang muda yang kukasihi, kita pikirkan demikian. Alasan ini begitu kuat. Karena apa? Jika Allah membenarkan dan memperdamaikan kita ketika kita masih menjadi seteru atau lawan Allah,
Dan Yesus Kristus memberikan dirinya sendiri untuk menanggung semua dosa kita. Maka terlebih lagi pasti kalau di dalam keadaan menjadi sahabat, dianggap sebagai sahabat oleh Tuhan Allah, maka Ia akan menyelamatkan, dan kita ini yang sudah dibenarkan dan diperdamaikan, dan Ia yang telah menjadikan kita sebagai sahabat, lebih-lebih lagi pasti akan bersikap baik kepada kita. Jadi dengan demikian kita tidak perlu takut lagi dengan yang namanya dosa, dan justru kita boleh memperoleh kekuatan untuk dapat menolak ya yang namanya dosa itu. Nah, firman Tuhan mengatakan diperdamaikan oleh kematiannya, diselamatkan oleh hidupnya. Mungkin kita memikirkan, mengapa dalam hidup saya membutuhkan Yesus Kristus? Karena demikian, hidup Yesus Kristus yang dijalaninya di dalam daging ini itu harus mengalami yang namanya kematian. Benar-benar sungguh-sungguh mati. Namun setelah Ia mati, Ia hidup kembali. Dan Yesus yang hidup kembali setelah kematiannya, inilah yang membuat hidup kita itu juga dapat berubah. Yang artinya sifat-sifat lama kita itu juga bisa dimatikan. Tapi sekarang muncul sifat atau karakter kita yang baru, yang sudah diperhalus. Ya, dan itu membuat kita dapat diperdamaikan oleh Kristus yang direndahkan dan diselamatkan oleh Kristus yang dimuliakan. Jadi dengan demikian Kristus membuka dan Dia menjadi jalan keselamatan bagi kita untuk bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Lebih lagi kita juga akhirnya memperoleh kehidupan di surga kelak, ya. Dan oleh sebab perbuatan kasih karunia ini, maka sekarang kita yang dulunya tidak percaya, sekarang menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita juga memperoleh hasil nyata di dalam diri kita. Ya. Dan apa hasil nyata itu? Itu adalah seperti yang ada di dalam ayat 11. Membuat kita bermegah di dalam Allah. Nah, apa artinya? Mengapa kita bisa bermegah di dalam Allah? Karena yang pertama tadi, kalau dulu ketika kita masih hidup dalam dosa, sebagai orang-orang berdosa, tentu takut dengan yang namanya Tuhan Allah. Karena setiap orang itu tahu bahwa perbuatan yang jahat itu pasti akan mendapat penghukuman atau penghakiman. Tapi kalau sekarang Allah sudah mendamaikan dan tidak menganggap dosa-dosa kita lagi, bahkan sebaliknya Dia menjadi sahabat kita. Maka Allah tidak lagi menjadi kengerian bagi kita, sebab Ia telah menjadi bahkan memberikan sukacita dan perlindungan kepada kita. Jadi kita yang berada di dalam Kristus, di dalam keselamatan ini, kita bersyukur kepada Allah karena kejahatan itu tidak akan dapat menjatuhkan diri kita lagi. Kemudian yang kedua, setelah menerima pendamaian ini, maka kita juga dapat menerima semua penghiburan dan pengharapan kita di dalam kasih-Nya. Inilah Yesus yang adalah jalan keselamatan kita. Dia juga merupakan kekuatan dan nyanyian atau pujian bagi kita sekarang. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda yang percaya pada Yesus Kristus, walaupun kita bisa di dalam keadaan yang tidak mengenakkan, mungkin juga merasa keadaan kita itu tidak nyaman, tapi kita tetap dapat bersukacita dalam Tuhan. Kita tetap dapat memuji-muji Tuhan Yesus kita, walau di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, termasuk pada saat-saat ini juga. Di dalam melalui masa kesulitan, apakah yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan? Apakah kita merasa diri kita ini begitu hebat gitu? Atau mungkin bahkan kita ini adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya. Dan memang melalui masa-masa sulit ini, Tuhan Allah mau menguji
terutama untuk semua iman dari anak-anaknya. Maka oleh sebab dari itu, di dalam keadaan demikian, biarlah iman kita itu juga dapat bertumbuh semakin kuat lagi. Dan biarlah iman itu juga dapat melihat, mengarahkan kita melihat ke atas ketika kalau kita melihat keadaan sekeliling kita itu begitu mengecewakan, begitu menakutkan, bahkan juga membahayakan diri kita. Tapi biarlah di dalam masa-masa ini kita kembali mengingat dan dapat menghidupi dengan yang namanya Kristus adalah jalan keselamatan bagi kita. Untuk menutup khotbah hari ini, saya mau mengakhiri dengan sebuah ilustrasi gitu ya. Nah, tadi saya ada search sebentar gitu ya di Netflix ini, kira-kira film Korea yang terbaru itu apa? Nah, saya mendapatinya demikian ya. Thriller Korea 2020. Nah, gitu berarti yang terbaru gitu ya. Itu ada dengan yang judulnya itu The Call. Mungkin sudah ada yang nonton, belum gitu ya. Karena harusnya dia kalau nggak salah di Februari ya. Tetapi oleh karena pandemi COVID ini akhirnya itu terhambat. Nah, dan itu baru tayang perdana 27 November. Berarti ya kemarin ya. Sabtu gitu ya. Nah, dan saya cuma mau mengatakan demikian. Saya membaca di dalam sinopsis The Call itu dikatakan demikian. Ada 2 orang wanita, mereka yang hidup sebenarnya tahunnya itu berbeda ya, berselang 20 tahun. Tetapi di saat yang bersamaan ya, di masa sekarang ini, perempuan yang satu ini dapat menerima panggilan. Itulah sebabnya namanya The Call ya, telepon gitu ya. Dari seorang perempuan yang hidup 20 tahun yang lalu gitu ya. Dan rupa-rupanya perempuan yang hidup 20 tahun yang lalu itu sudah meninggal gitu ya. Tetapi dapat menelepon gitu ya si pemeran utama ini. Nah, lalu setelah mendapat telepon, bagaimana? Hal-hal aneh, kejanggalan demi kejanggalan itu terjadi gitu. Nah, dan akhirnya si perempuan yang hidup di masa ini, dia berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa sih maksud tujuan ya dari panggilan ini. Nah, setelah dia meneliti dan akhirnya dia menemukan teka-teki ini, rupa-rupanya panggilan telepon yang dia dapat, yang dia terima ini, itu adalah dari perempuan yang 20 tahun lalu itu ketika dia hidup, dia adalah seorang pembunuh bayaran, kira-kira gitu. Jadi perempuan atau wanita muda yang hidup di zaman ini itu sebenarnya menjadi target dia, pembunuh bayaran itu, untuk berikutnya. Nah, dan singkat inti cerita, maka setelah tahu perempuan muda yang hidup di masa sekarang ini, dia harus melakukan pembelaan gitu ya. Pembelaan baik terhadap dirinya dan terhadap untuk keluarganya. Nah, saya cuma hanya mau menghubungkan kembali di dalam hidup kita. Cerita The Call ini itu memang hanya sebuah film yang itu difilmkan gitu ya. Tapi saya juga mau melalui ini, mari kita juga refleksi ke dalam hidup kita. Kita lihat gitu ya. Nah, hidup kita yang kita jalani sekarang, kalau hari ini kita mengatakan kita ini semua adalah anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah memiliki kehidupan yang baru. Dan kehidupan kita yang lama itu ya, itu semua itu sudah dibuang. Itu semua itu sudah berlalu ya. Namun sekarang hidup kita yang kita miliki sekarang adalah itu memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan yang kita jalani sekarang itu membuat kita harus menjalaninya dengan penuh iman terhadap Allah, terhadap Tuhan Yesus, walau apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Bahkan pergumulan, tantangan yang paling sulit sekalipun, itu akan membuat iman kita itu tetap hidup
dan akan terus hidup. Sehingga memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada diri kita. Dan mari biarlah di dalam masa-masa sulit ini juga kepada semua orang-orang muda, mari di dalam iman kita juga mengarahkan hidup kita kepada Allah kita. Karena kita memperoleh dan kita sudah berjalan di dalam jalan keselamatan ini yang akan memberi begitu banyak manfaat, faedah kepada diri kita yang akan terus hidup sebagai orang-orang pemuda-pemudi yang berkenan kepada Tuhan. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus memberkati seluruh orang-orang muda yang mengasihinya. Dan dengan cinta yang murni, cinta Tuhan yang sungguh-sungguh, mari kita abdikan, serahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kepadamu Tuhan, dan saat ini Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan dan biarlah melalui kehidupan, hal-hal yang kami alami, kehidupan yang kami jalani ini Tuhan, biarlah membuat kami semakin dapat beriman kepadamu. Dan justru di dalam keadaan demikian, iman kami yang diuji itu juga boleh lulus ujian. Dan iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan membuat kami dapat bertahan, terus hidup memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan ketika menghadapi kehidupan kami ini. Dan ketika di dalam waktu-waktu yang susah, yang sulit sekalipun, kami juga dapat melewatinya. Karena kami tahu bahwa bukan dari dan dengan diri kami sendiri, tapi ada Yesus Kristus yang sebagai Tuhan kita. Ada Allah penolong yang senantiasa dan yang siap untuk menolong kita melalui ini semua. Dan sampai pada akhirnya kami juga boleh memperoleh bagian kami yang terbaik di dalam Tuhan dan Allah kami yang disediakan dan semua ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan pakailah kami semuanya ini Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Allah terjadi. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami. Demikian kami berdoa, kami berserah diri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan dan itu perlu untuk membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Mari saat ini kita merespons kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan dan rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kita. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita menyanyikan pujian ini kembali. Teman-teman yang mau memberikan persembahan boleh mentransfer melalui QR code yang tersedia. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Tuhan, sungguh indah karyamu di dalam hidup kami. Sungguh besar rancangan-Mu dan keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, bahkan ketika kami memberikan hidup kami untuk membalas, itu pun tidak sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tapi biarlah kiranya apa yang kami persembahkan ini menjadi simbol dan lambang betapa kami berserah penuh kepada Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Hai guys, shalom. Ya, dari tadi aku dingin sekali. Ya, kenapa? Bukan AC-nya terlalu dingin, karena kita sudah memasuki bulan 12. Ya, biasanya kan hujan salju tuh. Ya, tapi kita di Indonesia nggak ada salju, cuma hujan aja. Gitu ya. Nah, bulan 12 kita akan ada apa? Ada Natal. Ya, gitu ya. Jadi nanti Jim ya sebentar lagi akan mengadakan Natal. Ya, kebaktian Natal itu di tanggal 20 Desember ya. Jamnya sama, jam 10 pagi. Jadi ya walau melalui online gitu ya, tapi kita akan membuat Natal tahun ini adalah menjadi tahun yang tidak beda jauh dengan tahun-tahun yang berlalu lah gitu ya, tahun-tahun yang lalu seperti itu. Jadi kita akan ada online ya, kita akan ada talk show, kita akan ada drama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ditunggu kehadirannya gabung di online gym gitu ya. Nah ini warta yang pertama. Nah warta yang kedua adalah ya yang oke. Nah di sini mana nih? Ya oke ya. Loh. Ini dia. Apa ini? Nah tahulah ya. Ini jadi saya minta kerjasama dari para kawan-kawan ya. Hai guys semua gitu ya. Ini adalah form evaluasi tentang pelayanan. Jadi kami rindu supaya ya Anda bergabung dengan kita-kita ya untuk melayani Tuhan. Di dalamnya juga ada beberapa pertanyaan. Jadi silakan Anda menulis dan kirimkan melalui sini. Oke. Ya, ada lagi? Itu saja ya. 2 poin saja. Jadi kiranya Tuhan memberkati Anda semua guys. Shalom dan Tuhan berkati. Terima kasih semua teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya firman-Nya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ketika teman-teman mengklik balik, kiranya firman ini tidak langsung hilang. Teman-teman bisa memperhatikannya di kehidupan teman-teman. Happy Sunday, stay healthy, keep rocking and God bless. Thanks to the Lord.